Di sini juga, di sini paling belakang. Pada hari ini, Sabtu 30 November 2024, bertemu bulan dengan semangat lagi menjawab pertanyaan ini untuk supaya kita semua juga menjadi lebih semangat ke depannya. Saya mengambilkannya dua rekan saya di sini, ada Adrian, ada Muhammad. Boleh juga diakhiri dengan bahagia. Terima kasih sudah hadir dan mauan bahagia dan mauan purnama SJ. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Agar kita pun berkenan kepadanya. Satukan kami umatmu ya Tuhan. Bersama melangkah maju, Tuhan beserta kita. Kita semua yang ada di sini berada dalam satu perahu, yaitu Santa Monica Paroki Serpong. Tujuan kita tentunya sama, bersama sebagai UMKM, bisa lebih maju dan berusaha dengan semangat saling membantu dan melayani. Melalui ibadah sadar ini, kita persembahkan usaha-usaha kita yang disatukan dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Saudara-saudari, di awal ibadat ini, marilah kita menyiapkan hati kita seraya memohon belas kasih Tuhan. Bersama-sama, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, saya berdosa, saya sungguh berdosa, supaya doakan saya pada Allah Tuhan kita. Berilah kami hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan agar bisa bekerja sama dengan jujur dalam membagikan dan menyalurkan cinta kasih yang datang darimu. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Amsal. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Namun di seluruh bumi berdaulat firman-Nya dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh bumi bergema
ia melihat orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yesus memanggil mereka dan berkata, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi, silakan duduk. Mau mencari kitab suci yang berisi kata-kata bijak, berisi motivasi, bacalah kitab Amsal. Di sana banyak sekali kata-kata bijak. Dalam bacaan tadi banyak sekali ayat yang isinya tentang nasihat, isinya tentang motivasi. Misalnya kita lihat di Amsal 16 ayat 3, di sana dikatakan, serahkanlah perbuatanmu pada Tuhan, maka rancangan-rancanganmu akan terlaksana. Lalu kali ini saya melihat bahwa sejalan juga dengan dalam kitab Yesaya saja. Dan ketika saya merenungkan, saya melihat bahwa saya menemukan dalam dunia usaha, terutama para pelaku UMKM, tentu kita seringkali menemukan banyak tantangan. Mulai dari keterbatasan modal, persaingan pasar, hingga kesulitan menemukan pelanggan yang setia. Dalam kondisi seperti itu, saya pikir ayat di Amsal tadi sangat cocok dan sangat relevan untuk menghibur. Sejati tidak hanya ditentukan oleh kerja kita sendiri, tetapi juga oleh penyertaan dan penyelenggaraan Tuhan. Jadi sesuai dengan penyelenggaraan ilahi. Sebagai seorang pengusaha, tentunya kita harus memiliki strategi dan juga rencana yang matang. Dan untuk menyusun hal tersebut sangat dibutuhkan ketekunan, kesetiaan, dan kerja keras. Kerja keras yang dilakukan pun mestinya didasari oleh iman akan Kristus. Semoga Allah Bapa memberkati gerejanya, agar gereja benar-benar menjadi bukti nyata kehadirannya di dunia karena keterbukaan terhadap semua orang dan kesatuan kasih-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pelaku UMKM di paroki kita, semoga Allah Bapa menyertai dan memberkati para pelaku UMKM di paroki kita agar segala karya dan usaha mereka dilancarkan dan mendapatkan hasil sesuai yang mereka harapkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Semoga bacaan kitab suci yang baru saja kami dengar dan renungkan pada hari ini dapat menjadi pedoman hidup kami di masa yang akan datang. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, dan bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Menolong hidupku, guna sesat
tantangan ini banyak, seperti tadi Pak juga ungkapkan, itu bukan hanya di dalam internal diri kita sendiri, tapi juga di eksternal. Makanya kenapa saya juga mengajak teman-teman semua yang punya iman yang sama terhadap Tuhan Yesus itu bisa memancarkan keyakinan kita, iman kita di dalam setiap pekerjaan dan di setiap perilaku kita sehari-hari dalam melakukan usaha-usaha. Meskipun tantangan, godaan itu banyak sekali yang kita harus hadapi dan harus selesai satu persatu, tapi saya berharap dengan adanya komunitas ini kita bisa sama-sama saling menguatkan. Peluang saya ini semoga menjadi berkat yang sungguh luar biasa para teman-teman. Mungkin bagi juga umat-umat Monica lain yang belum mengenal, belum tahu kenapa sih mesti diadakan paguyuban ini. Ya, saya ini sedikit sharing di sini adalah seksi PSE Parroki Santa Monica mempunyai keterbatasan sumber daya manusianya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang banyak sekali, dan UMKM kita itu yang beraneka ragam, dari yang baru mulai sampai yang menengah yang siap untuk naik kelas seperti itu. Jadi itu yang kenapa kita butuh paguyuban ini, dan paguyuban ini juga diperlukan untuk mendukung nanti apabila ada peluang-peluang di luar gereja Santa Monica seperti bazar atau negosiasi dengan perusahaan-perusahaan, itu mungkin bisa dimanfaatkan gitu. Jadi tujuannya kita di sini adalah kita saling bekerja sama, kita mengisi satu sama lain dan saling mensupport. Nampaknya ada kayu karena akan ada penyerahan perjanjian permintaan. Itu diapa artinya antara PST Parroki Santa Monica dengan Peluang Cahaya. Ini adalah penyerahan perjanjian kemitraan antara PST Santa Monica dengan Peluang Cahaya. Pasti Peluang Cahaya. Sebetulnya Peluang Cahaya ini tadinya awalnya hanya obrolan, dan kita lihat di dalam grup satu sendiri pada saat mau bazar itu pasti akan ada keramaian kecil, ya mungkin keramaian kecil yang misalnya, oh saya hari ini kok yang kali ini gak ikut ya. Nah kita berpikir bahwa yuk kita bikin mumpung semangat masih bazar, kita bikin suatu kumpulan atau paguyuban agar gimana yang namanya UMKM di Santa Monica ini bisa naik kelas. Kami berharap bahwa dengan adanya Cahaya ini akan menjadi UMKM kita menjadi semakin maju, semakin banyak yang terlibat, juga semakin tadi katanya naik kelas ya, seperti itu. Pasti kami dari Paroki tentu akan sangat mensupport apapun kegiatan yang nanti akan dilaksanakan, dan mudah-mudahan ini bisa membangkitkan juga semangat rekan-rekan UMKM lainnya yang selama ini mungkin belum bergabung ataupun belum tergabung dalam Peluang Cahaya, nanti bisa diajak bareng ya. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan. Saya dengan Bu Jenlis, bidang usahanya produk Noni Manado dari makanan khas Manado. Terima kasih. Kalau saya itu namanya Wow Fast Corner. Saya di cateringnya nasi box gitu. Kalau perkenalkan, nama saya Catherine. Nama usaha kami itu Carson's Kitchen. Kita bergerak di cookies dan snack rumahan. Terima kasih. Selamat pagi semua, saya Lani. Kebetulan saya ada usaha kafe kecil di Ruko Kompleks Avia
BSD dan Spistro dan Sosok. Monggo kalau ada acara bisa mampir. Terima kasih. Saya bidang saya jasa transportasi. Jadi awalnya juga kita tahunya UMKM itu selalu hanya food and beverage ya. Tapi ternyata di UMKM ekonomi kan ada bidang jasa saya sendiri ada jasa transportasi seperti misalnya mengantar jemput bandara dan rental mobil juga. Di di Santa Monica selain jasa juga ada craft nantinya. Oke, itu yang dari saya. Saya Rian, untuk usahanya kami dari Bami. Jadi awalnya saya hanya sekedar Bami rebus, bermain dengan rebus-rebusan. Lalu setelah saya ikut dengan Peluang Cahaya, kita berkembang pada proses pembuatan halal. Jadi paling tidak 10 produk saya sudah bisa menciptakan 10 produk yang baru. Jadi ini inovasi ini berkat dari rekan-rekan semua, saling dukung, saling bantu untuk pengembangan produk kita. Itu adalah salah satu manfaat dari yang saya rasakan bergabungnya dengan Peluang Cahaya. Dan hubungan kita merasa seperjuangan, jadi saling bantu. Awalnya dengan Pak Thomas, Pak Didi, Pak Dharma yang waktu membimbing Pak Dharma banyak sekali membantu saya. Ada ide-ide yang lainnya, beliau support sekali. Saya berterima kasih. Kebetulan pada saat ini saya mengucapkan terima kasih Pak Dharma ya. Selamat siang, saya Agnes. UMKM-nya Abi Kitchen, saya snack, cake, baru mencoba juga roti sourdough. Terima kasih. Saya Genda. Usahanya kue kering memang belum lama ya, baru awal Januari, jadi saya masih banyak belajar. Dan terima kasih juga saya memohon ke Bu Vidya ya, ikutan sabuk dong begitu kan, kalau ini dimasukkan. Dan ternyata memang saya mendapatkan begitu banyak hal-hal yang perlu saya terapkan dalam mencoba usaha yang masih baru ini bagi saya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya Ina Budiman. Sebelumnya selamat datang Romo Adi Pramono. Silakan Pak. Perkenalkan saya Ina Budiman. Tadi sudah dengar karena saya ada di depan. Usaha saya adalah pertama Bandung Donat Yogurt BSD, yaitu donat yang terbuat dengan bahan baku yogurt sehingga lebih renyah, lebih sehat, lebih enak kata yang punya. Kemudian usaha yang kedua, namanya adalah Kedai Mama Ina, karena nama saya Ina, jadi Kedai Mama Ina. Itu kami mempunyai siomay dan bakso tahu asli dari Bandung, khas Bandung, dan juga soto Ambongan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mampir ke tempat kami. Terima kasih. Selamat siang Bu Bapak, nama saya Lili. Usaha saya jajanan pasar ya sebenarnya, tapi ini saya sedang kemarin ikut pelatihan pembuatan tempe. Nah kemarin juga sudah nggak jadi sih tempenya sebenarnya. Dengan kacang hijau, mudah-mudahan jadi nanti mudah-mudahan juga saya bisa memasarkan untuk Bapak ini juga. Terima kasih. Dan beberapa tahun ini Posko itu banyak juga berbicara tentang bagaimana usaha kita untuk
menjadi jalan gitu ya, menjadi pembuka kesempatan untuk peluang-peluang untuk urusan kesejahteraan ini. Saya kira di paroki ini setelah 3 kali dasar UMKM, kita semakin melihat potensi itu. Saya senang, dan kemarin pada waktu bulan Oktober kami pertemuan para pastor dekanat, kami diminta sharing tentang kegiatan-kegiatan paroki oleh Romo Vijen. Saya tidak menduga bahwa apa yang saya ceritakan itu rupanya itu cara yang baik dari kita untuk terutama memperluas pasar. Itu yang langsung kelihatan. Kalau bahasa Bapak tadi kan naik kelas ya, kami memperluas pasar. Yang ngomong bankers Pak, kamu sampai. Jadi pada waktu itu beliau mengatakan ini kita nggak cuma sekedar memberi kesempatan mereka untuk berusaha, tetapi terutama untuk memperluas pasar dengan dasar dan juga untuk itu sertifikasi halal. Mereka kaget orang-orang yang lain, dan tapi saya juga agak bangga juga ya, karena ternyata itu potensi itu munculnya dari paroki kita. Jadi tepuk tangan untuk kita. Kalau ini terasa tidak mudah, nggak apa-apa. Karena ini memang gereja itu memang bukan ranahnya di sini sebenarnya. Tetapi bahwa kesempatan yang kita buka ini rupanya mendapat sambutan yang menurut saya sangat baik. Pak Arif dan Pak Afan pada waktu awal-awal untuk mengadakan itu kan penuh perjuangan ya dengan teman-teman yang lain pastinya. Tetapi bahwa kemudian ketika yang ketiga itu juga banyak peminat, puji Tuhan. Artinya semakin banyak yang ketularan hal baik, Nah dari situ saya bisa mendukung sebagai pastor paroki. Saya senang sekali ada hal-hal yang bisa kita sampaikan sebagai sebuah pengalaman di luar yang kalau di urusan gereja itu kan seolah-olah kata saudara itu tidak sebagainya itu ya atau strukturalnya, tetapi bahwa hal semacam ini bisa menjadi cerita yang bagus untuk kami para imam, rekan-rekan yang lain, itu menjadi sesuatu yang saya kira positif. 2025 harapannya akan lebih banyak lagi yang bisa terjadi. Karena sektor informal itu ternyata juga perlu dorongan gitu ya. Kalau PSI dan sesi sosial dan yang lain-lainnya bisa bekerja sama, ya kita selama ini bahasa itu juga bekerja sama dengan liturgi dan semacamnya. Ternyata bisa bekerja sama dengan lintas hal bidang-bidang semacamnya. Tepuk tangan. Nggak ada pantun. Lagi.